لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada subuh Sabtu ini yang sedikit agak gerimis, kita diberikan kesehatan dan kelapangan waktu sehingga bisa mengikuti sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, lalu meluangkan waktu untuk beritikaf, mengikuti kajian yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki kualitas amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, kepada penulis kitab Sahih Bukhari Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail al-Bukhari, pada guru-guru beliau, pada para ulama, dan insya Allah kepada kita semua yang ada di masjid ini akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Kita baca Sahih Bukhari, setelah kita baca beberapa kali kitab Sunan Ibnu Majah, sekarang kita baca Sahih Bukhari jilid kedua ya. Para jemaah sekalian, sejatinya kita akan membaca bab berapa ini? Kitabul Badi'ul Khalqi. Ini adalah bab dari Sahih Bukhari jilid kedua yang hadis-hadis yang bercerita tentang proses penciptaan makhluk dari alam jagat raya, para malaikat dan sebagainya. Tetapi kita akan berbicara khusus tentang perilaku para malaikat. Hadis yang akan kita bahas ini adalah beberapa hadis yang populer dan dipopulerkan oleh para dai, oleh para ustadz akhir-akhir ini, yang kita sedikit lupa, sedikit lalai, sehingga menimbulkan perdebatan panjang. Karena kita umat Islam Indonesia ini sudah terjebak, bukan terjebak sih sebetulnya, ya tidak tahu dalilnya gitu ya, sehingga mau melakukan sesuatu yang sesungguhnya itu dilarang ya. Para jemaah, orang Islam Indonesia itu mungkin karena faktor kultur, faktor budaya, terus ilmunya kurang. Saya perhatikan dari dulu tuh sering terjebak pada ritual keagamaan atau perilaku-perilaku justru yang mereka tidak sadari bahwa itu sesungguhnya dilarang, atau minimal sebaiknya tidak dilakukan ya, tapi dilakukan itu. Ini contohnya akan kita bahas hari ini. Kita bahas hadis nomor 3015. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad akhbarana Makhlad akhbarana Ibnu Jurayj an Ismail ibnu Umayyah anan Nafi hadatsahu an al-Qasim ibnu Muhammad hadatsahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat hashautu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wisadatan, ini wisadatan, fiha tamasilu ka'annaha numriqatun, faja'a faqama bainal babaini wa ja'alla yataghayyaru wajhu faqultu ma lana ya Rasulullah, qala
ma balu hadhil wisadati, qalat wisadatu ja'altu halaka la tadtaji'a 'alaiha, qala amilat an malaikatu la tadkhulu baita fihi suratun wa anna man sana'al surata yu'adzabu yaumal qiyamah yaqulu ahyu ma khalaqtum. Ini permasalahan krusial ya Pak. Mudah-mudahan setelah membahas ini kita punya ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Meriwayatkan kepada kami Muhammad, mengabarkan kepada kami Makhlad, mengabarkan kepada kami Ibnu Juraid, dari dia dapat dari Ismail bin Umayyah. Ismail bin Umayyah berkata bahwasanya Nafi telah meriwayatkan sebuah hadis dari Qasim bin Muhammad. Qasim bin Muhammad mendapatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah bercerita kepada si Qasim. Ceritanya begini. Hasyautu li Nabi sallallahu alaihi wasallam wisadatan fiha tamasilu ka'annaha numirqatun. Ada karpet dilipat-lipat sama Aisyah jadi berkecil seperti bantal ya, dibenti bantal. Numirqatun itu bantal, seperti bantal. Pas lipetannya itu di karpet nih, gak ada gambar-gambarnya, dilipat-lipat, pas lipetannya ada gambar orang. Maksudnya Aisyah adalah ini karpet buat senderannya Rasulullah ya. Faja'a faqama bainal babaini, lalu Rasulullah datang. Begitu dia, karena Rasulullah itu rumahnya kecil, cuma sekotak gitu, apapun langsung kelihatan gitu kan. Begitu Rasulullah masuk ke pintu, dilihat itu karpet yang dilipat-lipat jadi bantal, ada gambar yang Rasulullah berdiri tidak masuk. Diam saja. Rasulullah bingung. Lalu kata Aisyah, wa ja'ala yataghayyaru wajhuhu, wajahnya Rasul berubah seperti mau marah gara-gara ngelihat bantal, karpet yang dilipat jadi bantal. Fakultu, maka aku berkata, kata Aisyah, malana ya Rasulullah, ya Rasulullah, salah saya apa ini? Kok anda kayaknya mukanya merah merona gitu, kayak mau marah. Qala, Rasulullah berkata, ma balu hadhil wisadati, ini karpet dari mana nih? Kira-kira gitu Rasulullah nanya. Dari mana nih Neng? Ya, abang balik kok kira-kira jadi ada ginian, tadi kagak ada waktu abang pergi. Kira-kira gitu Rasulullah ngomong sama Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, wisadatu ja'altu halak la tataji'a 'alaiha. Ini bang, Aisyah ngomong sama Rasulullah nih, ini karpet nih bang, lagi nganggur daripada kagak kepake bang, ayah lipet-lipet jadi bantal. Kali aja abang bisa sondoran di situ, bisa senderan, bisa duduk selonjoran, kan enak. Kira-kira begitu. Si Aisyah ngomong sama Rasulullah nih, sama lakinya. Rasulullah malah marah, dibikin karpet. Apa kata Rasulullah? Ma balu hadhil wisadatan. Qalat, Rasulullah ngomong, annal malaikatu la tadkhulu baita bihi suratun wa anna man sana'a surata yu'adzabu yaumal qiyamah yaqulu ahyahu ma khalaqtum. Rasulullah ngomong sama Aisyah, rumah yang di dalamnya ada foto orang, ada gambar makhluk hidup, tidak akan dimasukkan oleh malaikat, tidak akan dimasuki malaikat. Pada hari kiamat, yang suka bikin-bikin foto manusia, makhluk hidup, gambar-gambar akan diazab. Lalu dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum. Coba anda kasih nyawa itu yang anda bikin. Misalnya Pak Iwan ini suka ngelukis, lukis kambing, kerbau, kucing, binyawak gitu, yang bernyawa ya. Nanti di hari kiamat disiksa dia.
Allah bilang hidupkan yang kamu bikin itu, kasih nyawa. Nggak bisa kan? Makanya jangan gaya-gayaan loh, niru-niru ciptaan Allah, kira-kira begitu. Ya, di rumah masih ada gambar, ada foto-foto Pak. Di rumah masih ada foto nggak? Hah? Di rumah saya tinggal satu Pak, foto pernikahan. Gara-gara penghulunya sih yang salah. Kita masih muda dulu, waktu nikah, fotonya bilang anti dek, penghulu nih di Kebayoran Baru, KUA Kebayoran Baru nih, mudah-mudahan penghulunya dengar nih ntar di YouTube. Kalau sebut namanya nggak enak, penghulunya udah jadi khotib sekarang, udah tua. Ntar ya, kalau udah selesai bikin foto berapa itu ya, 24R pas lagi cium tangan, pajang yang gede, foto pengantin pajang yang gede. Ya kita masih lugu ya, masih muda, bikin aja 24R, pajang, kasih bingkai kaca, taruh di kamar. Begitu udah jadi, sekarang saya pikirin bagaimana nyimpennya nih foto segede begini. Bapak tahu apa yang terjadi? Ambil kertas kalender putih, balik, saya tempel kepalanya, selebar foto itu, bawahnya kelihatan. Fotonya kan segini, saya sama istri saya. Nah fotonya segede gini tuh bingkainya, gimana saya mau simpan? Saya tetap taruh di dinding, saya tutup bagian kepala. Selesai dah, saya nggak bisa simpan. Yang lain semuanya di dalam bingkai itu bungkus koran. Bungkus koran semua, simpenin di dalam lemari. Ada yang panjang saya kagak bisa, saya balik, cepluk buat nutup lubang angin biar hawa AC nggak keluar. Itu di rumah saya. Ya, karena daripada malaikat, dosa nggak Pak Ustadz? Dosa urusan lain, yang jelas malaikat nggak mau masuk ke rumah kita. Malaikat rahmat bukan, semua malaikat. Ada kisah nih Pak, tapi kisahnya jangan dianggap ya, ini kisah kejadian di Villa Pamulang. Kisah nyata ini di Villa Pamulang. Saya dihubungi oleh ketua RW, sekarang masih jadi pengurus RW sih orangnya, biar aja lah didengar. Pak Ustadz, ada orang mau meninggal nih, nggak meninggal Pak Ustadz. Pak Ustadz tolong doain dong. Oh ya, yaudah ntar saya doain. Habis itu saya bilang, nak sama anaknya, itu turunin, turunin ya Pak ya, turunin, pindahin, simpan di mana kek. Besokannya dikasih kabar, Pak Ustadz orangnya sudah meninggal. Oh ya udah. Ini ada foto-foto malaikat nggak mau masuk, ya. Jangan nyimpen foto di rumah ya. Kalau ada di dinding susah nyimpennya, ada kaca, ada beling, ada kacanya, tutup ya. Tutup bagian kepala. Karena ada hadis dari Ibnu Abbas yang berbunyi, ar-ra'su as-suratul ra'su. Laisa lada ra'su makana minal surah. Gambar foto itu adalah kepala. Kalau nggak ada palanya, dia bukan gambar. Maksudnya gambar yang hidup. Itu kata hadis Ibnu Abbas. Jadi itu pakai palanya. Nah, jadi kita jangan menyimpan foto gambar makhluk hidup yang ada di makhluk hidup di rumah kita. Nanti malaikat tidak mau masuk dan kita akan disiksa gara-gara foto itu. Tapi yang disiksa yang bikin, yang majang, malaikat tidak mau masuk ke rumah kita. Itu tadi contoh kejadian ya Pak. Ada kejadian lagi nih di Villa Pamulang juga contohnya nih. Dulu Masjid At-Taubah sebelum seperti ini, masih masjid yang lama yang para tua-tua pasti masih ingat. Di ruang situ kan ada pojokan tempat kita duduk-duduk ngopi. Ketua DKM yang dulu kreatif, majang-majang gambar di dinding, gambar suasana di Mekah. Ada Hajar Aswad, ada orang Tawaf, ada apa, ada Ka'bah. Tapi ada gambar manusianya, namanya gambar di Mekah. Ada orang lagi tawaf, ada orang lagi nyium Hajar Aswad, dipajang-pajang. Lalu ada jamaah yang kritis, Pak, ini nggak boleh Pak ada gambar-gambar foto nih, apalagi di dalam masjid, gambar-gambar foto-foto manusia. Ketua DKM-nya konsultasi sama Ustadz. Ustadznya masih ada, masih ngisi sekarang Ahad pagi. Kata Ustadznya, iya nggak boleh Pak Haji. Nah karena ketua DKM-nya cermat, dipindahin tuh foto-foto, taruh di pojokan sono. Tempat kita duduk-duduk tuh, masih ingat kan Pak Iwan? Yang tua-tua masih ingat? Luar masjid, udah nggak masalah.
ngobrol. Si ketua DKM yang ngobrol, ini Ustadz, ngobrol sama saya. Tadinya di dalam nih Ustadz, cuman kata Ustadz nggak boleh. Jadi Anda pindahin ke sini. Ya udah bener Pak Haji, pindahin. Karena nggak boleh ada foto-foto di dalam masjid. Itu contoh ya, di Villa Pamulang di Atobah. Ketua DKM-nya bagus, smart, dan mau berkonsultasi sama ahli agama. Ada contoh lagi nih Pak. Ini yang saya alamin semua nih. Sekitar 6-7 tahun yang lalu saya sholat Jumat di masjid yang terkenal di Jakarta Selatan. Bapak tahulah masjidnya semua. Jadi diumumin sama takmirnya, setelah sholat Jumat akan ada kajian bedah buku. Ada si A yang mau membedah buku. Di depan kita sholat itu dipajang standing banner foto si orang penulis buku itu. Kita belum sholat nih. Kira-kira 11:30 saya liatin. Ini gimana sih kita mau sholat di depannya pakai standing banner? Ada pengurus yang saya tanya, Pak, itu apa nggak lebih baik standing bannernya dipindahin dulu Pak? Nanti habis sholat dipasang lagi. Itu kan gambar foto orang. Saya agak kesel tuh waktu itu. Itu pengurus masjid gayanya aja tampilannya keren. Senyum. Maaf ya Pak, pergi. Sampai sholat selesai dikagak pindahin. Udah mati saya, habis saya sholat saya pergi. Saya bilang ini orang pengurus masjid otaknya kosong, nggak ada ilmunya nih. Kalaupun dia tidak sepaham dengan hadis-hadis yang berhubungan dengan ini, minimal dipindahin dulu, jangan sampai kita sholat nyembah menghadap si gambar orang itu. Saya bilang ini pengurus DKM gak ada ilmu agamanya, malu-maluin aja saya bilang. Ya, nanti begitu habis sholat pasang. Itu kejadian di masjid itu. Kalah sama ketua DKM-nya Atobah yang dulu yang tadi saya ceritain itu, kalah pinter. Itu contoh ya. Makanya pengurus masjid. Saya ingatin sama yang muda-muda ya. Siapa aja nih? Depri, Wilo, Fajar. Apa lagi yang muda-muda kelihatan? Yang tua di atas saya nggak ingatin lah. Yang di bawah-bawah, yang umurnya di bawah saya 48. Jangan segan-segan menuntut ilmu agama supaya kita tambah pintar, wawasan kita tambah luas. Jangan pernah berhenti, jangan pernah malas untuk belajar ilmu agama. Karena teman-teman yang muda-muda ini besok akan jadi ketua DKM, jadi pengurus DKM menggantikan kita yang tua. Apa jadinya kalau ketua DKM-nya kosongan kayak begitu? Ya, nggak ada ilmunya. Makanya di Pamulang ini banyak masjid yang hari ini warnanya begini, besok warnanya begitu. Cuma Atobah yang warnanya kagak berubah. Begini, besok begitu, nanti ribut. Nanti kalau warnanya berubah A, yang B ribut. Warnanya berubah jadi B, yang C ribut. Karena ketua DKM-nya itu diombang-ambing ke sana kemari. Begini Pak, ikut tanpa membahas dalilnya. Ya, mas-mas yang masih muda-muda belajar ya. Nanti kan bakal gantiin saya besok nih, nggak lama lagi mengurus yang tua-tua nih pada bergeser ke belakang. Ikut-ikut lagi ngurusin masjid. Kalau yang tua saya nggak usah nasihatin, yang menjelang 60, di atas 60 dikit lagi juga game. Ya, yang tua diingetin tuh masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Yang muda-muda emang bisa. Saya mau kasih contoh nih mas yang muda-muda ini. Saya dulu punya teman ngajar di lembaga kursus namanya IC, Intensive English Course. Teman saya sama-sama ngajar bahasa Inggris di Ciledug Raya, di Petukangan. Dia udah tua, umur udah 30. Karena dia bisa bahasa Inggris, guru bahasa Inggris, diminta ngajar di pesantren. Dia tinggal di pesantren itu, umur udah 30 loh. Tiba-tiba berapa puluh tahun kemudian saya dengar sama kepala cabang kan dulu setiap kursus bahasa Inggris kepala cabangnya. Kepala cabang ngomong gini ke saya, "Bay, kamu tahu nggak si Akmal?" "Ya, ada apa Pak?" "Dia sekarang jadi kiai." "Lah, kok bisa? Kan guru bahasa Inggris." Rupanya selama dia ngajar di pesantren, ngajar bahasa Inggris, dia sekaligus nyantri. 6 tahun kemudian, kan kelas 1 sampai kelas 3 aliyah. 1 sanawiyah sampai kelas 3 aliyah. 6 tahun kemudian jadi kiai dia. Artinya kesempatan untuk belajar kalau kita mau serius bisa, walaupun udah agak tua, ya. Jadi mas-mas ini yang muda-muda ini tolong belajar yang benar supaya nggak masjidnya ketahuan ada orang pintar yang memimpin. Kita lanjutkan hadis itu. Jadi rumah yang di dalamnya ada foto makhluk hidup, ada gambar, tidak akan dimasukin malaikat. Itu aja dulu kita bahas.
Nah, tapi ada kok ustadz-ustadz yang tidak melarang, perdebatannya satu. Yang kedua, emang foto yang dilarang itu yang seperti apa? Nah, ini contohnya, sumber perdebatannya ada di hadis berikutnya. Kita baca hadis berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ibnu Muqatil akhbarana Abdullah akhbarana Ma'mar an Zuhri an Abdullah ibnu Abbas annahu sami'u Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu sami'tu Abu Talha yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tadkhulul malaikatu baita fihi kalbun wala suratu tamasil. Jadi Ibnu Muqatil mendapatkan hadis ini dari Abdullah mendapatkan hadis ini dari Ma'mar mendapatkan hadis ini dari Zuhri mendapatkan hadis ini dari Abdullah ibnu Abdullah mendapatkan hadis ini dari Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas mendengar dari Abu Talha bilang, Rasulullah berkata, la tadkhulul malaikatu, tidak akan masuk malaikat, baita, ke rumah, pihi, yang padanya ada anjing, kalbun. Ada yang merah anjing nggak di sini? Nggak ada ya? Ini orang Islam itu jangan suka tengil-tengilan. Anjing banyak dipiara Pak sama orang Islam. Di Timur Tengah juga dipelihara Pak, tapi untuk berburu dan tinggalnya di luar rumah. Ya, jangan sok-sokan gaya-gaya penyayang binatang. Kita sayang sama binatang, itu makhluk Allah. Kalau dia makan kita kasih makan, kita kasih minum, tapi tidak boleh dibawa ke rumah, dalam rumah. Yang penting itu. Kalau kita sayang mau kasih kandang aja di luar rumah. Yang penting. Ini kadang orang ini suka keblinger nih. Orang Islam tuh kejam, bagai begini, begitulah, begitu kepada makhluk Tuhan. Masa anjing dimusuhin? Anjing tidak dimusuhin oleh orang Islam. Babi tidak dimusuhin. Ya, babi mungkin ada manfaatnya untuk proses rantai makanan di alam, tapi bukan makanan kita. Masih banyak makanan yang lain. Ya, anjing itu juga kita sayang, semua makhluk Allah itu kita sayang, tapi tidak boleh dipiara dalam rumah, piaranya di luar rumah, itu masalahnya. Ya, biar paham. Orang Islam jangan gaya-gaya gendong-gendong anjing kayak apa gitu loh. Emang kagak ada kucing, gak ada kelinci yang lebih bagus. Yang lain kayak kancil yang boleh-boleh gitu kan masih banyak. Kucing lah minimal. Ya. Jadi rumah tidak akan dimasukin malaikat kalau di dalamnya ada anjing. Wa fihil kalbun wala suratu tamasil, dan di dalamnya ada gambar makhluk hidup. Nah, ini yang menjadi masalah ini kata-kata tamasil. Tamasil itu orang menggambarkan patung. Zaman sekarang orang menggambarkan gambar 3 dimensi. Sebetulnya kalimatnya adalah suratul tamasil itu gambar yang menyerupai aslinya. Misalnya Mas Fajar di foto posisinya lagi begitu tuh, lagi duduk bersila. Dia punggungnya kelihatan, belakangnya kelihatan, bahunya kelihatan. Itu mirip 3 dimensi kan? Itu nama suratul tamasil, menyerupai aslinya. Maka berdasarkan ada hadis ini, akhirnya para dai, para ustadz, para ahli fikih mengatakan kalau gambar 2 dimensi boleh. Yang tidak boleh itu gambar 3 dimensi yang menyerupai banget bentuknya, kira-kira begitu. Ya, maka dari itu saya pernah berdiskusi sama saudara kakak. Kok di rumah masih ada foto-foto gitu? Oh nggak apa-apa baik. Karena ini kan bukan gambar 3 dimensi, cuma 2 dimensi, nggak menyerupai. Ya karena ada hadis ini. Jadi ada ustadz yang mengatakan juga, ya ini hadisnya sama-sama sahih. Ya, yang 3 dimensi boleh. Gitu ya. Ini yang jadi akal sumber permasalahan perdebatan antara yang boleh dan tidak boleh. Terus jalan keluarnya bagaimana? Kalau menurut saya, kita hilangkan saja dua-duanya, kita simpan. Kan gak rugi nyimpen itu di satu tempat, daripada itu taruhlah itu tidak haram, tapi itu menjadi perkara yang syubhat, kan lebih baik kita hindari. Kita hindari aja semua foto, selesai gitu ya. Kita simpan di tempat yang bagus.
Kalau kita butuh kenang-kenangan, simpan di dalam album, tutup, nggak kelihatan, itu kan bisa. Jelas ya? Jadi sumber perdebatan itu karena ada hadis yang mengatakan wala suratul tamasilu, gambar makhluk hidup yang mirip, yang hampir sama gitu. Diartikan di zaman sekarang itu seperti gambar 3 dimensi. Ya, itu sumber permasalahan perdebatan. Tapi buat kita lebih baik kita hindari saja. Berikutnya adalah hadis nomor 3017. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga penting ya Pak. Sebuah diskusi panjang dari para sahabat. Hadatsana Ahmad, hadatsana Ibnu Wahab, akhbarana A'mar an Bukhar al-Asja'i, hadatsana Busrah Ibnu Sa'id, hadatsahu Zaid Khalid al-Jahni radhiyallahu anhu, hadatsahu wa ma'a Busrah Ibnu Sa'id wa Ubaidillah al-Khalwani alladhi kana fi hajri Maimunah radhiyallahu anha zawji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsahu Zaid ibnu Khalid ana Abu Talha hadatsahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulul malaikatu baita fihi suratu. Wa qala Busra fama ridha Zaid ibnu Khalid fa udnahu fa idza nahnu fi baitihi bisitrin fihi tasawwiru fa qultu li Ubaidillah al-Khalwani alam tuhaddisna bitasawwiru faqala innahu qala illa raqmun thawbi ala sami'tuhu qultu la qala bala qad zakarahu. Jadi singkatnya begini, Khalid, Sa'id, Busrah dan Ubaidillah, Sa'id Ubaidillah al-Khalwani datang ke rumah Maimunah. Maimunah itu istrinya Rasulullah. Ya. Di rumah Maimunah, si Busra sama si Ubaidillah ketemu sama Zaid, sahabatnya Rasul. Lalu Zaid ngomong begini, aku mendengar dari Abu Talha bahwasanya Rasulullah berkata la tadkhulul malaikatu baiti bihi suratun. Jadi si Zaid ngomong kepada Busra dan kepada Ubaidillah al-Khalwani pas lagi berkunjung ke rumah Maimunah. Ngomongnya di rumah Maimunah nih, bukan Maimunah tukang nasi uduk yang di kota Sada ya, bukan. Ini istri Rasulullah. Kata Zaid, dia bicara kepada Busra dan Ubaidillah, Rasulullah bilang tidak, rumah yang di dalamnya ada gambar, ada foto-foto tidak akan dimasukin malaikat. Lalu satu hari si Zaid sakit. Zaid yang ngomong ini sakit. Si Busra sama si Ubaidillah nengokin ke rumah Zaid. Begitu sampai di rumah Zaid, di rumahnya Zaid banyak gambar. Kira-kira gitu ya. Lalu si Ubaidillah ngomong sama si Busra, dulu perasaan ini orang pernah ngomong, katanya Rasulullah menyampaikan sebuah hadis dari Abu Talha, di rumah nggak boleh ada gambar. Ini kok rumah dia gambar melulu? Kira-kira begitu. Si Ubaidillah ngomong sama si Busra. Terus si Busra bilang, itu bukan gambar makhluk hidup Ubay, itu gambar corak pakaian. Katanya qala illa raqmun pisaubi, ya memang tidak boleh di rumah itu ada gambar-gambar, tetapi kalau gambarnya raqmun saubi, saubi itu artinya pakaian, corak pakaian nih kayak model batik gitu ya, kotak, garis-garis, bunga, pohon, gunung, itu boleh ya. Berdasarkan hadis ini, kalau ada di rumah itu ada gambar lukisan-lukisan tanaman, bunga, pohon, sungai, laut, itu tidak dilarang ya. Ini berdasarkan hadis diskusi si Busra sama Ubaidillah ketika dia nengokin si Zaid lagi sakit di rumahnya. Ternyata di rumah Zaid juga banyak gambar, tapi itu gambar bukan gambar makhluk hidup, maka itu boleh. Begitu.
Nah, ada hadis yang lain juga. Suatu hari seorang pelukis datang ke rumah Ibnu Abbas. Si pelukis itu bilang, apa benar Rasulullah melarang orang melukis makhluk hidup? Ya, benar. Karena itu menyerupai ciptaan Allah. Allah tidak suka ciptaannya pekerjaannya diserupai. Aku seorang pelukis, kata Ibnu Abbas. Kalau gitu mulai sekarang kamu melukis pemandangan alam. Jangan lukis manusia, jangan lukis hewan. Akhirnya dia merubah, ya. Jadi gambar pemandangan itu boleh. Jelas ya? Sekarang kita lanjutkan. Kan kita sering dengar ya Pak, ini malaikat rahmat tidak akan masuk kalau rumah di dalamnya ada foto, ada gambar. Bukan cuma malaikat rahmat Pak, bukan malaikat yang namanya rahmat, semua malaikat tidak akan masuk. Hadis berikutnya terakhir, hadasana Yahya ibnu Sulaiman qala hadasani ibnu Wahab qala hadasani Amru an Salim an Abihi, dari bapaknya. Qala wa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan, menambahkan gitu ya, Jibrilu faqala inna la tadkhulu baita bisuratu wala kalbun. Ini Jibril yang ngomong. Jibril ngomong kepada Rasulullah bahwanya kesannya dia mewakili teman-temannya nih. Malaikat Jibril mewakili teman-temannya, makanya pakai kata kalimat nahnu inna, bahwa sesungguhnya kami para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada foto manusia atau makhluk hidup dan ada anjing, kata Jibril. Jibril ngomong sendiri kepada Rasulullah, ya. Jadi seluruh malaikat. Saudara-saudara sekalian, seperti pesan saya tadi, kalau taruhlah ini menjadi sebuah perdebatan, tapi sebaiknya kita hindari. Dulu guru saya waktu saya di pesantren ketika ngajarin hadis ini memberikan contoh, tapi ini contohnya tidak sahih ya, tidak sahih nih. Jadi ada orang yang mau meninggal menjelang hayat mustakhirah, hayat terakhir, ya udah enggap-enggap lah gitu, kira-kira menggap-enggap. Tapi kalau di rumahnya banyak patung, banyak foto, malaikat enggak mau masuk nyabut nyawanya. Kata guru saya nih, lagi ngajar begini, saya masih ingat itu, masih kelas 2 sanawiyah apa. Akhirnya kata guru saya, nyawa orang itu ditarik-tarik dari luar sama malaikat, brut, sakitnya minta ampun. Bapak tahu nggak Pak orang meninggal Pak? Bapak kalau nggak percaya Bapak rasain deh, kita WA saya, meninggal duluan gitu. Sakitnya minta ampun. Kenapa bisa sakit Pak orang yang meninggal? Saya bener nih Pak, saya punya senior dulu saya pernah ceritain kok, senior saya di aktivis lingkungan. Dia habis minum kopi kena serangan jantung, itu meninggal mendadak Pak. Kita peluk sampai keluar air kencing. Di kantor kita, di kantor di Bogor, di kantor aktivis. Wah, begitu tegang. Kenapa nih? Kita kan panik. Rupanya mau meninggal Pak. Begitu keluar air kencing banyak, keluar kotoran dari belakang, meninggal. Mungkin pada saat nyawanya keluar dikit-dikit kan mati nih Pak. Semua organ itu mungkin sakitnya kali ya. Tapi saya belum tahu sih, emang belum pernah kebetulan. Cuma kalau Bapak mau ngerasain silakan pergi duluan. Tak kabarin saya, sakit Pak. Nah Bapak bisa bayangin itu kalau nyawa Bapak digantol-gantol dari luar tuh, congkel-congkel, keluar dulu. Nah silahkan nikmati deh. Kata guru saya dulu begitu, cuma dia nggak nyebutin dalilnya, tapi saya masih ingat ketika ngejarin hadis itu. Ya, jadi sebaiknya kita singkirinlah foto-foto itu, gambar-gambar itu. Permasalahan terjadi perdebatan fotonya, foto yang mirip banget loh, tamasil. Ya itu silahkan sikapi, tapi dalilnya kira-kira begitu ya. Sebaiknya menurut saya kalau itu perkara-perkara yang syubhat ya disingkirkan saja, karena perkara yang syubhat itu tidak jelas, boleh jadi halal, boleh jadi haram, tapi bisa jadi mengarah kepada yang haram. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, monggo, ayo Pak Ud silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babnya cukup menarik Pak. Dulu kalau nggak salah lagi itu DKM-nya almarhum Pak Iskandar. Iya. Yang banyak banget. Saya yang ini. Oh Bapak dulu yang gedein? Iya bener. Terus Pak Ustadz terus. Oh Fulan bin Victor. Maaf ya.
Semoga Allah ampuni dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Masalah foto nih Pak Ustadz yang menjadi perdebatan ini cukup menarik nih. Kan kita pokoknya membuat foto atau gambar, membuat. Jadi bahasanya adalah seperti bagaimana kalau foto yang ada di KTP dan paspor atau foto-foto yang memang di identitas. Kadang-kadang kan kita suka habis pakai KTP entah kemana, ada keperluan kita taruh di meja kita, ya kan? Kita taruh di meja KTP terus ada fotonya. Ya yang bahaya nanti yang ditakutin tadi kata gurunya Pak Ustadz, kalau ada foto pas saat kita naruh KTP di situ, malaikat nggak mau nyabut gitu loh. Nah diantaranya itu. Terus yang kedua tadi masalah makhluk hidup yang Pak Ustadz bilang 3 dimensi. Nah ini bagaimana kalau gambar yang bentuknya ini belum ada diciptakan oleh Allah dan manusia itu belum melihat, seperti naga, garuda, terus atau sesuatu yang kita sendiri belum lihat. Kalau kerbau atau monyet itu kita jelas ada gitu loh. Nah itu gimana hukumnya secara ini? Apakah itu masih diperbolehkan apa tidak? Karena secara bentuk memang makhluk, tapi makhluk itu kan kata Allah kalau melukis seperti orang itu ya suruh menghidupkan ruhnya gitu. Nah itu apakah termasuk di dalam bab ini apa tidak? Terus yang ketiga itu masalah ukiran Pak Ustadz. Kadang-kadang nggak disadari di rumah kita, di sofa ya kan, di rumah orang deh, sofa terus di apa tuh ada ukiran-ukiran, ya ada ukiran melilit-lilit ular lah di kakinya lah gitu loh. Terus atau ukiran-ukiran seperti burung cendrawasih lah yang di dalam sofa-sofa yang dari Jepara itu kadang-kadang ada seperti itu. Itu kan membentuk suatu patung. Nah itu gimana hukumnya, atau apakah kita singkirin ukirannya itu atau gimana gitu? Sedangkan itu mahal belinya itu gitu. Ini banyak yang mungkin saudara-saudara kita belum paham seperti itu, main beli aja ukiran-ukiran yang bagus, akhirnya dipakai di rumah, akhirnya malaikat tidak akan mau masuk ke rumah-rumah orang yang ada patung anjing dan ukiran patung lukisan kalau nggak salah gitu. Ya itu aja Pak Ustadz, 3 pertanyaan saya pikir. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan yang menarik Pak. Dulu kan kagak ada KTP, nggak ada paspor, nggak ada hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan foto sebagai identitas kita, ya. Nah sekarang ada. Bagaimana itu caranya? Saya ngambil, karena itu perkara modern, KTP, paspor dan sejenisnya, saya ngambil fatwa ulama modern saja. Mufti Saudi, saya sebenarnya kurang suka mengambil fatwa beliau, tapi ini kita ambil karena ini benar. Mufti Saudi bin Bas mengatakan, bin Bas maupun dua-duanya udah almarhum ya, bin Bas maupun Al-Albani mengatakan, itu bukan berarti saya mengikuti beliau ya, cuma itu benar. Kalau untuk foto KTP, paspor dan segala hal yang berhubungan dengan fungsi, maka itu dibolehkan karena itu tidak dipajang. Jadi kita melihat fungsinya, ya. Sebetulnya itu sesuai dengan kaidah usul fikih darul mafasid wa zarbul masalih. Tujuannya adalah baik, al umur bima qasadiha. Ada kaidah usul fikih yang berbunyi al umur bima qasadiha. Segala sesuatu tergantung daripada maksudnya. Kalau maksudnya baik ya nggak apa-apa, karena itu tujuannya baik. Kalau nggak ada KTP, nggak ada paspor, ya gimana ceritanya, susah. Maka itu dibolehkan KTP. Lalu bagaimana dengan gambar atau foto atau patung makhluk imajiner yang kita kagak tahu, naga pecona kayak apa, kayak naga laut apa-apa gitu? Itu jelas tidak dibahas dalam hadis, karena menurut hadis-hadis Rasulullah gambar makhluk hidup yang Allah ciptakan, karena hakikatnya adalah maknanya
kita tidak boleh menyerupai pekerjaan kita, amaliah kita itu tidak boleh menyerupai apa yang Allah, karyanya Allah ciptakan, itu yang hakikatnya nggak boleh. Makanya Rasulullah bilang, dalam hadis, nanti kamu akan dikatakan ahya ma khalaqtum. Coba kamu hidupin, kamu bikin seperti Allah ciptakan gitu lah. Itu yang nggak boleh. Kalau yang makhluk imajiner jelas sudah dibahas dalam hadis. Lalu bagaimana kalau di rumah kita ada ukiran-ukiran suka nempel di kursi, di meja? Yaitu termasuk suratul tamasil yang menyerupai bentuk. Solusinya gimana? Tutup aja Pak. Kursinya nggak mungkin dipindahin, apalagi kursi jati gede banget di ruang tamu gitu, sayang kan? Tutup aja sederhananya. Yaitu gampang tutup, atau ya apain lah, diakalin supaya tidak terlihat tapi tetap estetis, kira-kira gitu. Jelas ya? Tadi yang berupai makhluk yang belum diciptain Allah itu antara bisa dan tidak ya, karena tidak ada. Ya, karena tidak dibahas ya. Saya tidak berani mengatakan nggak boleh juga, orang kagak ada dalilnya. Kita tunggu aja foto ulama yang lebih pinter gitu kan. Saya kira gitu. Jelas ya? Saya kira begitu. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.